Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Isnawati, kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika. Hari ini kita belajar matematika, dan di sini kita membahas materi bab 1 kelas 9, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pada materi kali ini ada subbab materi yang akan Ibu bahas lebih dalam lagi, yaitu bilangan berpangkat bulat. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan dari mempelajari bilangan berpangkat bulat. Yang pertama, mengenal perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif, negatif, dan nol. Yang kedua, mengenal perpangkatan bilangan pecahan. Yang ketiga, mengenal penulisan notasi ilmiah bentuk baku. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Jika A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, bilangan A pangkat N merupakan perkalian berulang bilangan A sebanyak N kali. Secara matematis, bilangan berpangkat bulat positif didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. A dinamakan bilangan pokok atau basis. N dinamakan pangkat atau eksponen. A pangkat N dinamakan bilangan berpangkat. Sekarang kita lanjutkan ke contoh. Tentukan nilai bilangan berpangkat berikut dengan cara menuliskan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Yang pertama, 3 pangkat 5. Yang kedua, dalam kurung min 4 pangkat 3. Kita lanjut ke penyelesaiannya. 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sampai 5 kali. Lalu dikalikan sama dengan 243. Yang kedua, dalam kurung min 4 pangkat 3 sama dengan min 4-nya sampai 3 kali, lalu dikalikan sama dengan min 64. Terlihat bahwa nilai dari 3 pangkat 5 diperoleh dengan cara perkalian berulang terhadap 3 sebanyak 5 kali, dan nilai min 4 pangkat 3 diperoleh dengan cara perkalian berulang terhadap min 4 sebanyak 3 kali. Kita lanjutkan ke sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Kita langsung ke contoh. Yang pertama, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Kita menyelesaikannya sesuai dengan sifat yang pertama. Pangkatnya ditambahkan. 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. 3 sebanyak 6 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 729. Contoh sifat yang kedua, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 6 pangkat 3. 6-nya sebanyak 3 kali. 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Kita lanjut contoh sifat yang ketiga,
dalam kurung 3 pangkat 4 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 12. Ini 12 ini didapatkan dari 4 kali 3. 3 sebanyak 12 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 531 441. Kita lanjut contoh sifat yang keempat. Dalam kurung 6 kali 7 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 36 kali 49. 36 dikali 49 1764. Contoh sifat yang kelima, 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 dalam kurung 4 pangkat 3 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 4 pangkat 2 dalam kurung 4 pangkat 1 karena 3 dikurang 2 1 tambah 1 sama dengan 16 dalam kurung 4 tambah 1 sama dengan 16 dikali 5. 16 dikali 5 sama dengan 80. Dan ini bagian kedua dari contoh sifat yang kelima. Cara penyelesaiannya sama saja, cuma yang membedakan plus dan minus. Kita lanjut yang kedua, perpangkatan bilangan bulat berpangkat negatif. Untuk A, elemen dari bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, dan N, elemen dari bilangan asli berpangkat bilangan bulat berpangkat negatif dinyatakan dalam bentuk A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nilai bilangan berpangkat bulat negatif tidak dapat dicari menggunakan perkalian berulang. Berdasarkan definisi, bilangan berpangkat bulat negatif dapat dipahami bahwa bilangan bulat berpangkat negatif dapat diubah ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat positif atau sebaliknya. Kita lanjut ke contoh. Tentukan hasil dari perpangkatan bulat negatif berikut. 3 pangkat min 4. Jawaban 3 pangkat min 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4 sama dengan 1 per 81. 81 ini didapatkan dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali. Nah, contoh yang kedua ini sama saja sama contoh yang pertama, cuman angkanya saja yang berbeda. Kita lanjut ketiga, perpangkatan bilangan bulat berpangkat 0. Perhatikan, sifat perkalian bilangan berpangkat, misalnya M sama dengan 0, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikali A pangkat N. Nah, di sini pangkatnya yang kita tambahkan sama dengan A pangkat 0 tambah N sama dengan A pangkat N. Hasil dapat diperoleh bila mana A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, untuk A elemen dari bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, bilangan bulat berpangkat 0 dinyatakan dalam bentuk A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 6 sama dengan, di sini pangkatnya yang dikurangkan, 3 pangkat 6 kurang 6 sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 0, dan 3 pangkat 6 dibagi
pangkat 6 sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kita lanjut yang keempat, perpangkatan bilangan pecahan. Perpangkatan bilangan pecahan didefinisikan sebagai A per B pangkat N sama dengan buka kurung A per B dikali A per B dikali A per B kali A per B sebanyak N faktor. Dengan A per B adalah bilangan pecahan dan N elemen dari bilangan asli. Sifat-sifat yang berlaku untuk bilangan berpangkat bulat berlaku juga untuk bilangan pecahan berpangkat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dan N elemen dari bilangan asli, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Contoh pertama, min 3/4 pangkat min 3 sama dengan min 4/3 pangkat 3 sama dengan min dalam kurung 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan min 64/27. Kita lanjut yang kelima, bentuk baku. Agar bilangan yang mempunyai nilai terlalu kecil atau terlalu besar dapat dituliskan dalam bentuk yang lebih singkat. Cara penulisannya dapat menggunakan notasi ilmiah yang disebut bentuk baku. Bentuk baku ditulis sebagai perkalian dua faktor. Faktor pertama merupakan bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Sedangkan faktor kedua merupakan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Pertama, pembulatan pecahan desimal. Berikut ini diberikan aturan pembulatan pecahan desimal. Jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, angka di depannya bertambah 1. Jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, angka di depannya tetap. Contoh 745,26592 adalah pembulatan 4. 745,266 pembulatan 3. 745,27 pembulatan 2. 745,3 pembulatan pertama. Penulisan bentuk baku ada dua. Yang pertama, penulisan bentuk baku untuk bilangan lebih dari 10 adalah A kali 10 pangkat N dengan A kurang dari 10 lebih dari 1 dan N lebih dari atau sama dengan 1, N bilangan asli. Yang kedua, penulisan bentuk baku untuk bilangan di antara 0 dan 1 adalah A kali 10 pangkat min N dengan A kurang dari 10 lebih dari 1 dan N lebih dari atau sama dengan 1, N bilangan asli. Kita lanjut yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui permasalahan yang berkaitan dengan perpangkatan bilangan bulat. Contoh, sebuah serbuk sari mempunyai panjang 2 kali 10 pangkat min 4 cm. Jika dilihat menggunakan mikroskop dengan pembesar 5000 kali, berapakah panjang serbuk sari tersebut? Penyelesaiannya seperti ini. Ibu akhiri video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.